Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Di sini diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut A 60 derajat dan panjang AB adalah 12 cm. Nah, di sini bisa dilihat ya, terdapat dua buah siku-siku, yaitu siku-siku yang terletak di sudut ACB dan juga siku-siku yang terletak di sudut D. Lalu pertanyaannya adalah berapakah panjang CD? Nah, dilihat dari adanya dua siku-siku di sini, yaitu siku-siku besar atau segitiga siku-siku besar ABC, siku-siku di C, dan juga ada siku-siku di titik D ini ya. Nah, di sini juga ada siku-siku. Maka untuk mencari sisi CD ini tidak bisa langsung kita menggunakan sudut 60 derajat karena yang 12 cm-nya juga dari titik A ke titik B gitu. Maka dari itu di sini kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang kecil ini. Di antara 60 derajat itu ada CD, ada AD, ada AC yang belum diketahui panjangnya. Nah, maka untuk menentukan ini kita bisa mengambil dari segitiga siku-siku besar dulu. Di sini kita perhatikan ada sebuah segitiga siku-siku besar ABC. Dilihat dari soal yang di atas itu ya, dengan panjang AB 12 dan sudut A 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang sisi AC. Panjang sisi AC ini kita bisa menggunakan perbandingan cos dari sudut A ya karena yang ditanyakan sisi samping dan yang diketahui adalah sisi miring. Maka cos dari sudut A 60 derajat per sampingnya AC belum diketahui dan sisi miringnya adalah 12. Cos 60 derajat dikali 12, 12-nya pindah ruas sama dengan AC. Cos 60 derajat adalah setengah dikali 12 sama dengan AC. Nah, sisi AC adalah 12 kali setengah yaitu 6. Maka AC-nya di sini adalah 6. Dengan kita mengetahui panjang sisi AC ini bisa membantu kita untuk mencari panjang sisi CD. Karena sudut 60 derajat ini dapat diambil juga dari segitiga siku-siku yang kecil gitu ya, dimana kita akan mencari atau menentukan panjang CD ini menggunakan bantuan dari sudut AC yang tadi dicari, yang panjangnya adalah 6 cm. Nah, karena segitiga ACD ini juga merupakan segitiga siku-siku di D ya, dengan sudut A-nya 60 derajat, D siku-siku dan C, kemudian sisi miring di sini udah diketahui dari perhitungan AC tadi yang merupakan 6 cm. Nah, ini bisa membantu kita untuk mencari CD. CD ini adalah sisi depan karena dia terletak di depan 60 derajat. Dan yang kita punya adalah sisi miring. Jadi kalau dilihat dari segitiga siku-siku yang kecil ini, sisi CD adalah sisi depan. Maka kita bisa menggunakan perbandingan sin A adalah depan per miring. Sudut A adalah 60 derajat, maka sin 60 derajat adalah CD per sisi miringnya AC yang sudah diketahui yaitu 6. Maka sin 60 derajat dikali 6 pindah ruas 6-nya ya sama dengan CD. Maka sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dikali 6 sama dengan CD. Setengah dikali 6 adalah 3 kan? Jadi 3 akar 3 sama dengan CD. Nah, maka panjang CD adalah 3 akar 3. Oke, ke pembahasan soal berikutnya, soal nomor 13. Diperhatikan di sini ada sebuah trapesium ABCD dengan salah satu sudutnya yaitu sudut B sebesar 60 derajat. Dari gambar trapesium ini diketahui bahwa panjang DA adalah 6 cm dan panjang AB itu adalah 10 akar 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang DC. Panjang DC berapa? Jelas panjang DC tidak sama dengan panjang AB karena sisi DC ini lebih pendek daripada sisi AB. Sementara untuk menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, di sini 60 derajat itu sudut istimewa, kita butuh segitiga siku-siku.
ya kan? Di mana segitiga siku-sikunya? Kita bisa membuat tinggi trapesium di sini. Nah, kita tarik garis tinggi trapesium, maka akan membuat sebuah segitiga siku-siku. Kita kasih nama aja titik dari sudut siku-siku ini adalah titik E ya. Nah, di sini juga tinggi dari segitiga siku-siku ini tuh udah ketahuan nih. Dari panjang DA yaitu 6 cm juga. Maka CE juga itu 6. Di sini titik siku-sikunya kita beri nama E saja ya. Maka kita punya segitiga siku-siku BEC. Nah, kita bisa mencari panjang EB-nya dulu gitu. Biar nanti kita tinggal mencari panjang DC. Kita cari dulu panjang BE. Tujuannya adalah agar kita mengurangi panjang AB dengan BE. Maka itulah si panjang DC-nya. Mencari panjang BE di sini bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 60 derajat. Dengan panjang sisi depannya 6 dan BE sisi samping dari 60 derajat yang akan dicari. Maka kita bisa menggunakan perbandingan tan dari sudut B depan dibandingkan dengan samping desa. Tan dari 60 derajat sama dengan sisi depannya adalah 6 dan sisi sampingnya BE. Nah, karena kita mencari BE, maka BE sama tan 60 derajatnya kita tukar tempat ya. Jadi 6 per tan 60 derajat. Maka BE sama dengan 6 dibagi tan 60 adalah akar 3. Maka ini kan irasional, kita harus rasionalkan dulu, kali sama sekawannya, itu akar 3 per akar 3. Maka BE adalah 6 akar 3 per 3. 6 dibagi 3, 2 akar 3. Maka panjang BE ini adalah 2 akar 3. Nah, karena kita sudah memiliki panjang AB yaitu 10 akar 3 dan juga panjang BE yang barusan dihitung yaitu 2 akar 3. Nah, maka di sini kita bisa menentukan sisi DC ya, karena DC itu sejajar dengan AE, maka panjang DC akan sama dengan panjang AE. Gitu, karena sejajar mereka. Dengan kata lain, maka untuk mencari panjang DC ini adalah panjang AB, panjang sisi AB dikurangi dengan panjang sisi EB atau BE. Ya kan? Maka sisanya adalah AE. AE yang sejajar dengan DC. Begitu. Maka nanti sisa pengurangan panjang AB dengan BE ini itu adalah panjang DC. AB-nya 10 akar 3 dikurangi BE-nya 2 akar 3 yaitu 8 akar 3. Maka panjang sisi DC adalah 8 akar 3. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 14. Di sini diketahui seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang sepanjang 250 meter. Kita ilustrasikan dulu layang-layangnya ya. Oke. Layang-layang dinaikkan dengan benang sepanjang 250 meter. Nah, oleh seorang anak ya. Kemudian sudut yang dibentuk antara benang tadi dengan garis horizontalnya adalah 60 derajat. Maka tinggi layang-layang adalah berapa? Soalnya seperti itu. Nah, di sini diilustrasikan. Kita akan menghitung tinggi layang-layang terbang ya. Nah, kan sudah diketahui ya bahwa sudut antara benang dengan garis horizontalnya adalah 60 derajat, kemudian juga panjang benangnya 250 meter. Nah, panjang benang 250 meter ini berarti sudah terlihat dia adalah sisi miring, dan yang ditanyakan adalah sisi depan tingginya. Depan miring samping. Di sini kita bisa menggunakan perbandingan sin dari sudut 60 derajat. Karena yang kita cari adalah sisi depan dan yang diketahui sisi miring, sisi samping tidak diketahui berarti tidak kita gunakan.
Sini 60 derajat adalah sisi depannya belum tahu. Kita tulis aja X per sisi miringnya 250 meter. Maka untuk mencari nilai X atau tinggi layang-layang terbang, di sini kita bisa tentukan dulu nilai sin 60-nya, yaitu setengah akar 3 sama dengan X per 250 meter. Nah, di sini kita tinggal pindah ruaskan aja nantinya ya, 250 pindah ruas perkalian jadi pembagian jadi kali berarti ya. Jadi setengah akar 3 nantinya dikali dengan 250 meter sama dengan X, karena 250-nya tadi pindah. Sama dengan 250 meter ya dikali setengah akar 3, bisa ditulis juga seperti ini ya. X sama dengan 250 dikali setengahnya adalah 125 akar 3 meter. Nah, seperti itu cara untuk menentukan ketinggian layang-layang menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa gitu. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan sisi mana yang diketahui dan sisi mana yang ditanyakan, maka perbandingan apa yang bisa kita gunakan begitu. Akhirnya didapat deh jawabannya. Oke, selanjutnya ke soal nomor 15. Nah, di sini diketahui suatu menara terlihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak orang tersebut ke kaki menara 60 meter, maka tinggi menara tersebut adalah titik. Nah, ini kita ilustrasikan dulu ya. Ada sebuah menara yang dilihat tentunya kalau untuk seseorang melihat menara pasti dilihat dari bawah ya, melihat ke puncak menara. Nah, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk dari mata seseorang ke atas. Nah, sudut elevasinya berarti seperti ini gambarnya, 45 derajat. Jika jarak orang tersebut ke kaki menara adalah 60 meter, nah, ini tinggi orangnya diabaikan dulu ya, 60 meter. Maka tinggi menara tersebut adalah, nah kita akan mengukur tinggi menara. Biasanya tinggi menara ini yang dicari ditambahkan dengan tinggi badan seseorang, tapi di sini tinggi badannya diabaikan dulu untuk soal yang ini. Nah, untuk mencari tinggi menara, di sini dilihat dari orang yang melihat menara itu. Tinggi menara tersebut itu disebut sebagai sisi depan, sementara yang diketahuinya adalah jarak yang merupakan sisi samping. Dia ada di samping 45 derajat, maka kita menggunakan perbandingan tan depan per samping. Tan dari 45 derajat, di mana sisi depannya belum tahu, kita tulis X aja, dan sisi sampingnya adalah 60 meter jaraknya. Nah, maka tan 45 derajat dikali 60-nya pindah ruas ya, pembagian jadi kali, sama dengan X. Tan 45 adalah 1 dikali 60 sama dengan X, maka X adalah 60 dikali 1. 60 dikali 1 adalah 60. Maka tinggi menara tersebut adalah 60 meter. Nah, seperti itu. Mudah sekali bukan? Sekian dan terima kasih.